Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agenda Pembelajaran. Ya, kali ini kita akan bahas sedikit, kita akan demokan aplikasi sederhana dengan Excel, analisis hasil ulangan atau hasil ujian. Ya, aplikasi sederhana ini hanya terdiri dari 3 sheet saja ya, 3 lembar kerja. Ada lembar kerja identitas, input data, dan lembar analisis. Nah, nanti silakan dicoba. Untuk mencobanya, kami sudah sediakan link unduhan pada kolom deskripsi. Silakan dicek. Kemudian sekarang kita mencoba dari nol ya di sini ya. Itu yang pertama, ini bagian yang pertama kita isikan dulu identitas sekolah. Jadi di sini kita isikan identitas sekolah. Kemudian yang berikutnya nanti kita isikan juga identitas guru. Ya, silakan kalau bisa diisi selengkap-lengkapnya. Ya, kita akan coba di sini mengisikan beberapa data. Ini data rekaan ya. Oke, kita sudah isikan beberapa data. Nah, data-data ini nanti akan masuk ke lembar kerja input data dan lihat hasil atau di lembar kerja analisis. Kita akan pindah ke lembar kerja input data, bisa langsung klik di tab ini atau bisa klik di tombol input data. Oke. Nah, data yang kita masukkan sudah ada di sini, ya, sudah terisi. Kemudian berikutnya di sini kita lihat ini ada contoh ya, contoh pengisian. Jadi nomor soal dan kunci jawaban. Di sini sudah ada contohnya. Nomor sampai 10, nomor soal sampai 10, kunci jawaban sudah ada. Nah, bagaimana kalau kita hapus kunci jawabannya? Ya. Begitu kita hapus, kita hilangkan, di sini kosong. Ya, tidak ada nomor soal. Tidak ada nomor soal. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Perhatikan yang di sebelah sini. Kita hapus nama peserta didik, maka nomor urutnya juga akan hilang. Nah, jadi seperti itu pengisiannya. Jadi nanti kalau kita membuat atau menganalisis sebanyak 25 butir soal, maka kita isikan 25 kunci jawaban sehingga nanti akan tampil nomor soal sebanyak 25. Begitu juga kalau kita analisis misalnya jumlah siswa, di sini yang disediakan ada 40 baris ya. Kita mengisikan maksimal misalnya jumlah siswa kita ada 40, maka isikan di input atau boleh di copy paste saja 40 orang peserta didik. Nanti akan otomatis muncul nomor urut 1 sampai 40. Seperti itu. Ya. Jadi silakan menyesuaikan, misalnya jumlah peserta didik hanya 15 atau 20, silakan disesuaikan. Nah, di sini saya coba misalnya dengan setelah siswa 1 saja misalnya, ya. Siswa 1, siswa 2. Gitu. Untuk nama silakan dibuat sesuai dengan nama masing-masing. Misalnya di sini saya buat datanya sampai 15 seperti ini. Jadi ada 15 orang siswa. Kemudian kunci jawaban. Kunci jawabannya ini kita hapus dulu ya. Contoh jawaban ini kita hapus dulu. Oke. Kunci jawabannya misalnya kita buat di sini.
ya. Misal kita pakai 10 soal saja, maka kita inputkan 10 kunci jawaban, maka nomornya juga akan tampil 10. Kemudian kita coba input jawaban dari peserta didik. Ini hanya data rekaan ya. Sekali lagi ini rekaan saja. Coba kita lihat hasilnya nanti. Untuk inputan ini boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, silakan terserah kita. Jadi misalnya kita input sebagai huruf kecil saja tidak apa-apa. Seperti ini. Oke. Proses input data seperti itu. Oke, saya skip saja dulu sementara supaya tidak memakan waktu. Oke, kita sudah mengisikan sejumlah data di sini ya. Ini adalah jawaban dari siswa. Kemudian selanjutnya kita akan cek, kita akan analisis, kita lihat hasil analisisnya. Kita boleh klik di tombol lihat hasil atau boleh klik di lembar analisis ini. Klik di sini. Nah, ini lembar analisisnya. Data-datanya sama seperti tadi. Di sini ada tambahan jumlah soal 10, kemudian jumlah siswa ada 15. Kemudian kita lihat di sini. Ada S dan B. Huruf S ini mewakili, merepresentasikan jawaban yang salah, hasil ceknya. Setelah dicek ternyata jawaban nomor 1, siswa 1 salah. Dan seterusnya ke sini untuk B untuk jawaban benar. Sehingga didapatkan hasil jumlah jawaban benar untuk siswa 1, 6. Siswa 1 menjawab dengan benar sebanyak 6 butir soal dan salahnya ada 4 sehingga nilainya 60. Dan seterusnya ya, sudah ada hasilnya di sini. Kemudian di bawah sini ada tambahan lagi. Yang dicari di sini misalnya jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Dari 15 orang anak, 9 orang menjawab dengan benar untuk butir soal yang pertama. Soal yang kedua ada 6 orang, soal ketiga ada 10, dan seterusnya. Kemudian persentase siswa dengan jawaban benar. Nomor 1 tadi 9 orang, jadi 60% menjawab dengan benar. Ya, nomor 2 40% saja yang menjawab dengan benar, dan seterusnya. Kemudian berapa banyaknya siswa yang menjawab atau memberikan jawaban salah? Ada 6. Untuk soal nomor 1, persentasenya 40%. Oke. Nah, berikutnya di sebelah kanan ini skor tertinggi. Skor tertinggi di sini 60, kemudian ada skor terendah 20, dan ini adalah rata-ratanya. Ya, ini rata-rata. Nah, jadi seperti itu hasil analisisnya. Kemudian yang terakhir kita bisa print ya, kita bisa print lembar kerja ini, bisa dengan tombol print ini atau dengan Ctrl P juga tidak apa-apa. Kita klik di sini akan menampilkan kotak dialog print ya. Atau bisa kita simpan menjadi file PDF. Caranya tinggal klik di sini, nanti aplikasi akan mengenerate sebuah file PDF yang diberi nama analisis ya, analisis.pdf. Nah, itulah cara menggunakan aplikasi analisis hasil ujian sederhana ini. Silakan dicoba. Sekali lagi link unduhnya bisa dicek di kolom deskripsi video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa dukungannya kepada channel Agenda Pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Mohon juga untuk like, share, dan kita bisa terus belajar bersama di sini di channel Agenda Pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.